Setengah dari awal film melalui kehidupan Quill bercerita tentang bagaimana melatih menjadi anjing pemandu. Namanya Quill. Di tubuhnya ada tanda tambah. Saat dia lahir ada 4 bersaudara. 5 ekor ini tiap hari di rumah sangat lasak. Bagaimana merawatnya? Pemilik ingin mengirimnya menjadi anjing pemandu. Tapi ketuanya berkata, anjing di rumah kamu tidak ada ciri ini. Anjing pemandu ada keturunannya. Tapi pemilik ini memohon, ketua itu tidak bisa apa-apa. Hanya bisa menerima 1 ekor bersamaan berteriak kepada 5 ekor itu, jika ada satu yang tidak terkejut, tidak ribut, berjalan lurus ke kamu, matanya melihatmu seperti bertanya ada apa, pilihlah dia. Jadi pemilik membuat eksperimen, dia berteriak 4 ekor itu langsung berlarian. Tapi ada 1 ekor yang diam di tempat. Setelah beberapa detik baru kemari. Melihat pemilik, ini adalah Quill, anjing pemandu. Ini pertama kali Quill merasakan perpisahan. Dia meninggalkan pemilik, saudaranya, dan ibunya. Diterima oleh tempat pelatihan anjing pemandu. Quill duluan dirawat oleh orang tua lain. Dirawat sampai sekitar berusia 1 tahun. Pelatih berkata kepada orang tua itu, anjing ini jangan dilatih pada tahun pertama, harus membuatnya dia merasakan cinta, membuatnya membentuk sebuah kedekatan dan kepercayaan. Quill di sini melewati masa kecil yang bahagia. Setelah 1 tahun, orang tua ini tiba-tiba membawanya berjalan jauh, sampai merasa lelah. Quill tidak tahu artinya apa. Kemudian dia diantar ke sebuah mobil. Dia di kursi belakang menatap orang tua itu dengan tatapan, kenapa kalian tidak ikut? Mobil berangkat. Orang tua itu berlari beberapa langkah, bayangan perlahan menghilang. Quill merintih. Ini kedua kali merasakan perpisahan. Quill datang ke tempat pelatihan. Di sini akan menentukan nasibnya menjadi anjing pemandu atau tidak. Mengetes duluan 5 ekor bersamaan, pelatih menembak ke atas. Reaksi mereka berbeda. Kabur artinya sensitif terhadap bunyi, yang menggonggong artinya sangat semangat, dan Quill sangat normal. Quill mulai terima pelatihan. Awal mulai masih belum paham, tidak mengerti perintah, tidak mengenali barang bahaya. Latihan hari ini agak lelah, berkata padanya tunggu lalu sibuk sendiri. Setelah selesai urusan, dia lupa Quill. Sampai beberapa jam kemudian, dia membawa anjing lain ke sini, baru melihat Quill yang sedang menunggu. Ternyata Quill sudah menunggu beberapa jam. Ini adalah ciri anjing pemandu. Menunggu pemilik dan terkendali. Anjing pemandu sangatlah terpuji. Anjing pemandu akan dilatih menjadi hewan yang rendah hati. Mereka berjalan lurus, lembut, diam. Mereka tidak akan terganggu oleh suara atau hewan lain. Mereka tidak gigit, bahkan gigit taring juga tidak ada. Di dunia tidak ada kasus anjing pemandu melukai orang, tapi orang-orang tidak menerima mereka. Quill sudah ada pemilik yang buta. Pemilik adalah pria yang arogan. Dia adalah pria Jepang, takut anjing tapi tidak mengaku, keras kepala, seorang diri, berjalan 50 tahun, sampai sekarang baru mencari anjing pemandu. Tapi Quill tidak boleh langsung dibawa, harus menerima pelatihan. Pria dengan sikap arogannya, bahkan Quill sudah berhenti di barang bahaya, dia tetap berjalan. Alhasil ketabrak dan berkata anjingnya tidak bagus. Melewati pelatihan ini, pria dan anjing ujian. Datang ke tangga yang mereng, Quill sudah berhenti, pria malah tidak berhenti. Ujian selesai, rata-rata mendapat izin membawa pergi anjingnya. Hanya dialah yang gagal tes. Pria sendiri duduk di situ, Quill yang peka merasakan kecewanya. Dia berdiri menggoyangkan ekor dan menjilat tangannya. Pria merasa tenang. Dia lanjut menerima pelatihan, mulai berhenti arogan dan mendengarkan Quill. Ada sekali saat pekerja tidak perhatikan, diam-diam membawa Quill membeli bir. Tapi 3 buah mesin ini tidak tahu yang mana. Saat dia salah pilih, Quill bersin terus-menerus. Pria mengikuti arahannya, memilih mesin yang lain, lalu dapat minum bir. Kemudian mereka lulus. Hidup Quill anjing pemandu dimulai. Pria membawa pulang Quill, juga mulai memakai Quill mengajari anak yang keras kepala. Saat Quill digigit anjing lain, dia tidak bersuara. Saat bekerja tidak ada masalah, kamu harus belajar darinya. Sejak saat itu, pria dengan arogan lagi menolak arahan Quill. Alhasil jalan sampai di tengah jalan raya membuat macet. Budaya Jepang sangat spesial, di belakang mobil mengikutinya tanpa ada klakson. Lalu pria itu dikritik pelatih itu.
Dia berkata harus melihat selama seminggu. Jika tidak, kamu akan mati, Quill juga akan mati. Bisa dilihat membawa anjing pemandu sangat sulit. Pria di depan rekannya pamer Quill. Orang buta lainnya membawa Quill. Dia berteriak, Quill langsung berlari. Ada sehari hujan deras, putranya bermain dengan Quill, malah dikritik orang. Dia memarahi Quill karena tidak tutup pintu. Quill mengira dia salah, kabur dari rumah. Kemudian pria menemukan Quill di satu rumah. Dia sepertinya agak marah, tidak membalikkan kepala. Sebenarnya hatinya sangat khawatir. Sampai dia beneran memegang Quill, baru memeluknya. Pria dan Quill melewati 2 tahun. Sampai ada sehari pria kesakitan ke toilet. Walaupun tidak berteriak Quill, tapi Quill merasa aneh, terus mengikutinya. Saat pria jatuh sakit, dia juga menemaninya. Saat ini pelatih ingin membawa pulang Quill. Saat putranya membawa Quill, putranya tidak tega memberitahu ayahnya. Dia memimpin Quill diam-diam pergi. Tapi tiba-tiba pria mengeluarkan tangan dengan ringan melambai, seperti pepisahan. Ternyata dia mendengar semuanya. Dia hanya tidak ingin mengeluarkan suara. Sejak saat itu, pria terus masuk dan keluar rumah sakit. Ada yang menjaganya, tidak butuh anjing pemandu lagi. Quill sendirian selama 3 tahun. Sampai suatu hari, Quill entah mendengar apa langsung semangat. Indra keenamnya sangat bagus. Pria itu datang untuk menjemputnya. Hari ini pria mengambil tali Quill, tertati-tati berjalan 30 meter bersamanya. Lalu dia berkata, begini sudah cukup. Ternyata ini adalah tanda perpisahan pria dan Quill. Tidak lama kemudian dia meninggal. Di pemakaman pria, Quill datang melihatnya. Dia terus melihat mayat pria. Quill adalah anjing pemandu yang baik, selalu lembut dan diam. Kembali ke tempat pelatihan hanyalah berjalan, bukan bekerja. Quill tetap di depan tangga berhenti, mengingatkan pelatih ada tangga. Lalu lanjut berjalan, tidak lama sampai di rumah pemilik Quill, yang tadi baru meninggal. Pelatih melihat kandang anjing, tiba-tiba berkata satu kalimat spesial. Kamu ini anjing pemandu biasa, tapi paling hebat. 3 tahun lalu, pemilik Quill masuk ke rumah sakit, jadi mengembalikan Quill ke tempat pelatihan. Tapi dalam 3 tahun ini, pemilik tidak membongkar kandang anjing itu. Mereka selalu menunggu hari kepulangannya. Mereka sangat menyayanginya. 7 tahun telah lewat, Quill tidak menjadi anjing pemandu, terus hidup di tempat pelatihan. Sampai berumur 11, dia pensiun dan pulang ke rumah orang tua itu. Begitu masuk, dia mencium sana-sini. Seperti sangat akrab, seperti tidak melupakannya. Dia di sini melewati masa kecil 1 tahun, melewati kerja keras, kemudian kembali di sini melewati masa tua. Ini adalah anjing yang beruntung. Kemudian Quill yang 12 tahun saat naik tangga tidak stabil dan jatuh. Dia pakai hidupnya peringati orang ada tangga, sendiri malah terjatuh di tangga. Quill bertahan beberapa hari, sampai satu malam membuat orang tua mendengar suara nafas cepat. Datang ke sisinya. Mereka menangis sambil tersenyum. Mereka terus memberitahu Quill, terima kasih, istirahatlah. Quill telah menjalankan kehidupan sederhana dan mulianya. Anjing pemandu adalah hewan yang sulit didapatkan. Dalam 1000 ekor hanya memiliki 3-5 ekor. Mereka harus ada keturunan dan lembut. Mereka harus menerima pelatihan, dari kecil sudah mengendalikan hobi bermainnya. Tidak diganggu hal lain. Saat bekerja tidak sembarangan buang kotoran. Sampai hari ini tidak ada kasus anjing pemandu melukai manusia. Tapi manusia tetap tidak menerimanya. Semoga dari cerita ini kita bisa menghormatinya.